Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kami masih menyorotin ya peristiwa beberapa hari yang lalu ya, bentrok maut di Morowali Utara, tepatnya di PT GNI ya, yang memakan korban itu sampai 3 korban jiwa ya. 2 dari tenaga kerja lokal dan 1 tenaga kerja asing atau dari Cina. Nah, kasus ini terus bergulir karena kemudian polisi sudah menetapkan tersangka, tapi tersangkanya 17 tersangka yang sudah ditetapkan dan ditahan itu semuanya warga negara Indonesia. Nah, terus berkembang kasus ini karena banyak yang mengkhawatirkan isu ini akan menjadi semacam bom waktu ya, karena memang masalah TKA ini sudah banyak yang protes begitu ya, karena memang dibuka lebar begitu pintu masuk TKA dan ini sudah termasuk juga pekerjaan non skill begitu atau pekerja kasar. Nah, inilah yang kerap dikritisi oleh banyak pihak, dan ketika kasus Morowali Utara ini mencuat, banyak yang mengkaitkan sudah waktunya kebijakan TKA ini ditinjau kembali. Dan untuk mengusut atau membahas ya masalah bentrokan di Morowali Utara ini, saat ini saya sudah bersama Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat. Assalamualaikum Bang Jumhur. Waalaikumsalam. Ya, ini kan terus berkembang ini Bang Jumhur ya. Orang mengatakan bahwa ini hanya akumulasi. Ya. Ini semua terjadi karena ketidakadilan ya, baik dari gaji terutama, karena memang peristiwa ini bermula dari mogok kerja, mulai dari keselamatan kerja yang diabaikan begitu sehingga memakan korban ketika kebakaran, sampai upah yang kerap dipotong begitu. Nah, ini kalau Bung Jumhur melihatnya seperti apa nih, Bung? Saya ingat nggak waktu Twitter saya menjawabkan saya di penjara kemarin nih, yang soal Twitter Omnibus Law, saya bilang ini undang-undang untuk pengusaha rakus dan investor tidak beradab lah. Nah, kan terbukti sekarang bahwa sebetulnya keselamatan kerja itu K3 ya dan lingkungan itu adalah suatu standar yang internasional yang luar biasa dijunjung tinggi. Ya. Nah, ini sekarang terbukti ada orang yang mengeluh soal keselamatan kerjanya nggak terjamin. Ya, ini dipicu oleh seleb TikTok ya, yang meninggal, Nirvana Sela. Itu cuma salah satunya aja. Pemicunya. Ya. Memang, nah semua orang udah tahu. Jadi investor kayak gini nggak beradab, gitu loh. Ya, tapi difasilitasi oleh pemerintah kita sekarang. Gitu. Dan asal tahu saja dari tahun 2016 ya, mula-mulanya tuh pertama investasi pasti. Jadi ini semua dalam satu paket investasi, perjanjian investasi yang buruhnya boleh mendatangkan mesinnya, semuanya lah gitu. Ada tax holiday dan sebagainya. Nah, soal buruh ini tahun 2015 dirubah peraturan Menteri Tenaga Kerja, tidak wajib lagi berbahasa Indonesia. Satu, ya kan. Berarti kalau Indonesia ya udah, benar kan, di mana-mana masuk aja. Yang kedua nih tahun 2016 kalau nggak salah, ada lagi peraturan menteri yang menghapuskan keharusan maksimum 1:10 tenaga kerja asing. Jadi 1 tenaga kerja asing maksimum oleh 10 tenaga lokal. Nah, tapi kalau di perusahaan-perusahaan kayak Korea, Jepang, Amerika, dan sebagainya, itu paling 0,1 banding 10 gitu, 1:100 gitu. Lebih banyak yang lokal? Iya, maksudnya kalau di perusahaan Jepang nih paling hanya berapa orang, puluhan ribunya orang lokal gitu. Yang orang Jepangnya paling cuma 10 orang gitu. Tapi kalau di PT GNI atau Nikel ini? Nah, ini sekarang boleh, saya nggak sebut perusahaannya. Dalam peraturan itu, kalau ada 10.000 tenaga kerja, 9.500 saja boleh. Karena dicabut ya, karena dicabut peraturan itu, nggak ada lagi batas gitu. Dan itu faktanya sekarang dapat kita laporan itu memang samar-samar, tapi fakta di lapangan melihat jumlahnya jauh lebih banyak mereka ketimbang tenaga kerja lokal misalnya. Contoh begini, ketika ada orang yang datang, mereka disuruh sembunyi di barak-barak, kayaknya kosong gitu. Nah, begitu ini baru dia kerja lagi, dan itu laporan mata. Begitu ditanya datang, nggak dilaporkan, berkali-kali disuratin nggak jawab. Kan ada keluhan dari Kepala Dinas Morowali Utara ya. Iya, PT ini udah disurati nggak pernah balas. Tentang jumlah tenaga kerja. Semua. Nah, ini menarik soal jumlah, karena laporan resmi ya. Saya nggak percaya laporan resmi.
Bohong itu. Ini katanya. Saya menganggap Enggak, itu ini laporan saya seperti baca bohong. dari berita ya. Saya baca dari berita katanya TK lokalnya itu 11.060 di PT GNI. Sementara TKA-nya hanya 1.312. Itu berapa persennya saja begitu ya? 10%-nya saja. Nah, ini angka ini Bang Jumhur nggak percaya? Gini, kalau yang pakai visa kerja boleh jadi iya. Tapi kita tahu sekarang boleh orang luar masuk, bahkan semua menjadi saksi bahwa mereka yang kerja itu tanpa izin kerja. Ngaku turis, ngaku apa. Visa second home. Apalagi sekarang ada visa second home yang bisa 10 tahun. Nah, jadi boleh jadi yang resmi 1.000, tapi yang tidak resmi bisa 1.500. Itu satu. Kenapa kita bicara begitu? Karena datanya nggak pernah dikeluarkan, nggak berani dikeluarkan sebelum ada kasus. Begitu ada kasus baru ya itu kan gampang data itu. Nah, tapi kok bicara data ini tentunya dikaitkan dengan logikanya ya. Kalau memang hanya sangat kecil ya 1.000 saja banding TK lokalnya 11.000, tentunya bentrok bisa habis itu TKA-nya ya. Karena kemarin justru sebaliknya kalau memang jumlahnya kecil, karena ada dua versi ini, Bung Jumhur. Kalau menurut Bupati Morowali Utara udah dan ingat pihak Rocky kepolisian. Gerung aja lah. Apa? Ingat Rocky Gerung bahwa organisasi yang paling mungkin mengeluarkan hoax dengan sempurna adalah penguasa. Iya, Artinya yang organisasi yang paling memungkinkan bisa membuat kebohongan secara sempurna adalah penguasa. Dah itu aja lah. dan penguasa juga yang mungkin memenjarakan orang dituduh menyebarkan hoax. Oh iya benar. Jadi itu Rocky udah benar. Karena dia punya fasilitas semuanya. Ya, Gitu loh. tapi kita mau mencoba mengkaji ini ya, karena kalau menurut Bupati Morowali Utara, Kapolri, bahwa TKA diserang duluan oleh TK lokal. Tapi sebaliknya ini ada Ketua Serikat Pekerja Nasional cabang Morowali Utara mengatakan justru mereka yang diserang oleh TKA lebih dulu. Nah, kalau jumlahnya lebih kecil ini kan nggak mungkin berani menyerang gitu. Dan buat yang bisa menjadi benar atau dipercaya publik atau tidak dipercaya publik, yang punya kekuasaan lebih besar untuk memviralkan, membicarakan, menyebarkan tentang mana yang benar. Kalau orang yang faktanya si serikat pekerja itu, kami yang diserang duluan, tapi nggak ada beritanya. Sementara tadi mengatakan mungkin Kapolri, saya nggak tahu Kapolri ngomong apa, pokoknya seolah Membantah bahwa diserang duluan. Membantah ya, Menyerang. ngapa semua resmi, bahkan di istana kalau nggak salah ya. Iklan di mana? Ya, orang akhirnya, yang diserang duluan ternyata TKA gitu. Padahal boleh jadi, saya nggak tahu, boleh jadi yang diserang duluan adalah TK lokal. TK lokal. Nah, kita kan nggak tahu jadinya. Memang semua tidak tahu karena masih dalam investigasi, namun disayangkan ini yang menjadi sorotan publik juga. Ini baru kejadian, masih diinvestigasi, langsung keluar statement TKA nggak salah gitu ya, nggak diserang duluan. Jadi kayak seperti terlalu cepat mengambil kesimpulan. Harusnya diinvestigasi dulu. Hentikan kecintaan yang nggak masuk akal ini kepada tenaga kerja atau kepada RRC lah gitu. Nah, ini mungkin sebenarnya mengapa seperti itu? Karena ada kesan seperti ada dibela begitu ya. Kesannya seperti itu, TK. Ini mungkin ya apakah ada kaitannya begitu? Kadang-kadang ini curiga saja ya. Siapa sih sebenarnya susunan pejabat dari PT GNI ini, misalnya direkturnya atau siapanya? Jangan-jangan ada backing begitu? Ya, saya rasa sih kalau soal negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia yang membacking mereka semua. Membacking investor-investor ini sehingga peraturan dirubah, ketatanegaraan kerjaan dirubah, bahkan dilanggar-langgar, tutup mata, orang mau resmi mau masuk susah, mau jadi yang membacking itu resmi. Saya bisa katakan itu, ada bukti faktanya. Misalnya apa? Nggak boleh berbahasa Indonesia. Ya kan, nggak wajib berbahasa Indonesia. Wah, nggak bisa dong kalau gitu orang yang nggak berpendidikan masuk. Ya udah kalau gitu rubah aturannya. Itu kan tanda kutip backing. Oh, harus 1:10 lah. Kalau kita ada 10.000 tenaga kerja, kita mau masukin 6.000 atau masukin 5.000, nggak boleh dong. Rubah aturannya. Wah, kita semua. Itu yang resmi dengan peraturan. dipermudah begitu ya. Misalnya diskriminasi yang ini kejahatan yang paling luar biasa menurut saya nih. Makanya saya bilang negara dalam negara. Misal apa? Bu Sarita kerja manggul karung ya,
digaji 5 juta. Si Fulan kerja manggul karung digaji 20 juta. Itu kejahatan diskriminasi namanya. Dan di situ terjadi. Apalagi makan di tempat yang kumuh, sementara yang lain makan, itu nggak boleh. Memang terjadi diskriminasi? Itu terjadi. Tapi kalau soal upah memang menjadi sorotan ya. Salah satunya ini banyak mengatakan PTGN ini hasilnya triliunan begitu ya nikel ini. Karena Morowali Utara merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia ya. Triliunan, tapi gajinya bisa sampai hanya 3,6 juta. Iya, jadi menurut saya kalau ada kasus-kasus TGPF, nah KSPSI siap untuk menjadi salah satu anggota tim gabungan pencari fakta tentang isu-isu ketenagakerjaan yang ada di sana. Ini sudah waktunya soal TKA ini harus ada pansusnya. Harus ada pansus. Kalau mau bikin TGPF. Nah, kalau diizinkan pemerintah nggak ngizinkan, kalau tapi membolehkan, kita civil society, KSPSI siap untuk membiayai lah, membiayai untuk bikin TGPF. Ayo kita adu. Karena semuanya orang kita dapat laporan kok. Seperti apa? Iya dari bawah langsung bagaimana situasinya. Kita kan jaringan serikat pekerja, tahu persis itu. Ya, ayo. Seperti apa sih situasi di sana? Karena mengingat sebelum kejadian ini meledak begitu, beberapa hari sebelumnya katanya sudah demonstrasi, sudah protes sebenarnya. Iya, itu jadi gini, protes-protes sudah sering banget. Cuman ini kan katakanlah di sana jauh ya. Jadi orang ya, saya bilang tadi, kemampuan untuk memberitahu ke publik itu juga rendah sekali karena ya terkungkung gitu loh. Orang ngomong nggak atau ya mohon maaf lah, media massa kita juga kan juru bicaranya pemerintah. Mulai beberapa sekarang udah mulai sadar. Mana ada sih orang yang kritis masuk di media-media resmi yang katakanlah menguasai mainstream ya. Gitu loh. Nggak misalnya ada. YouTube channel ya. Jadi jubir, kata Rocky Gerung itu udah bener gitu loh. Media mainstream itu jubir, dan ini yang bikin kacau Republik ini. Tahu-tahu bisa meledak nggak karu-karuan. Orang miskin dibilang nggak ada yang miskin gitu. Orang banyak bodoh nggak dibilang nggak ada yang, orang kurang gizi dibilang nggak ada kurang gizi. Nah sekarang TKA ini yang juga remang-remang. Orang nggak butuh beton-beton, aspal-aspal, infrastruktur dibilang rakyat sangat membutuhkan. Ini kan apa gitu loh. Gini Bang Jumhur, kalau bicara soal TKA ini yang sering selalu argumentasi diulang-ulang ini sebenarnya oleh para, ya nggak tahu lah. Mengatakan ini kenapa sih TKA di Indonesia ini diributkan padahal orang Indonesia banyak menjadi nah, ini jahat lagi nih. Tenaga kerja ini di luar saya negeri. Pengen kalau ketemu, ya saya tahu pejabat-pejabat yang ngomong kayak gini, saya pengen noer tuh kepalanya tuh, bego loh, gue pengen gitu. Kenapa? Nih gue kasih tahu. TKI Indonesia berangkat ke Malaysia, berangkat ke Hong Kong, berangkat ke Korea, berangkat ke mana-mana, itu disambut seolah-olah cepetan dong datang ke kita butuh kalian. Yang ngomong bukan pemerintahnya. Yang ngomong kaum industriawannya, yang ngomong yang punya perusahaan, yang ngomong rakyatnya. Bahkan rakyatnya minta kepada pemerintahnya mereka, Pak tolong dong datangkan tenaga kerja asing termasuk Indonesia. Kami kalau nggak mesin-mesin kami, pabrik-pabrik kami, kebun-kebun kami akan busuk, akan berhenti, kita nggak bisa berproduksi karena nggak ada tenaga kerja. Jadi yang mengeluh-ngeluh itu mereka, rakyatnya. Saya ketemu Menteri Tenaga Kerja di Hong Kong. Ya waktu saya jadi kepala badan, saya di lobi, Pak Jumhur kalau bisa ngelatih bahasa Hong Kong itu nggak usah terlalu lama Pak, nggak usah sampai 4 bulan apa waktu itu kan, intensif. Karena nanti mereka lama-lama juga bisa Pak, karena rakyat saya udah nggak tahan, pengen segera ada orang Indonesia datang ke sana. Pekerja Indonesia, TKI kita diminta sama rakyat saya untuk segera bisa berangkat. Jadi yang minta tuh rakyatnya. Apa betul rakyat Indonesia meminta-minta, mengemis-ngemis TKA itu datang ke Indonesia? Pak Lelobo menyan, nggak ada itu. Apa iya jadi supir dump truck, jadi supir apa lagi, crane, jadi tarik-tarik kabel, ngecat membutuhkan orang tenaga kerja asing. Ini ngeri loh, disebut investasinya besar. Gajinya berkali-kali lipat dari gaji yang tadi saya bilang. Itu kan nanti balik-balik lagi ke sana. Yang mengerikan yang saya dengar nih, silakan cek. Ya. Saya sampai sekarang saya pengen tahu kebenarannya. Mereka digaji cuma sekedarnya aja di sini. Jadi uang itu digaji di sana. Ngerti nggak? Misalnya Sarma Sarita, orang dari RRC, gaji 40 juta, ya cukup 5 juta aja di sini. Yang 35 jutanya di sana. Artinya kan uang nggak beredar di sini.
nggak menghidupkan perekonomian daerah. Untuk keluarga di sana. Untuk keluarga di sana. Nah, dengan uang dari mengeruk kekayaan kita. Jadi buat saya harus ada audit investigasi terhadap regulasi dan terhadap pelaksanaan regulasi. Regulasinya sendiri kita audit, kemudian pelaksanaan regulasi kita audit. Di situ yakin, 1000 yakin kehancuran atau kebodohan kita sebagai bangsa nampak di situ. Masalah TKA ini memang nggak pernah jelas begitu ya, hanya simpang siur video-video. Sekarang pun banyak video-video viral beredar ya. Ada gambar video tengah bawa tombak gitu kan, bikin tombak senjata. Tapi nggak pernah diungkap oleh pihak kepolisian ini. Sebenarnya itu video benar nggak di Morowali? Karena narasinya dikatakan seperti mau siap-siap bentrokan itu ya. Bahwa, tapi kan kita nggak tahu ini benar apa nggak pernah dibahas begitu ya. Banyak video-video seperti itu kan serupa. Ini kok nggak ada tindak lanjutnya begitu? Ya, itu justru makanya yang kita khawatir itu ketegangan sosial yang ada di sana menyebar ke luar itu. Makanya saya minta di forum inilah stop deh yang aneh-aneh itu, audit gitu. Kalau kemarahan katakanlah kemarahan etnis ya bisa menyebar, ini kan gila. Kita mau diadu sesama anak bangsa apa yang benar aja, itu kan nggak boleh gitu loh. Tentu kita tidak ingin itu terjadi ya. Sangat tidak mungkin, tidak mau. Tapi banyak yang mengkhawatirkan bahwa bentrokan seperti ini adalah bom waktu akan berkembang menjadi dendam rasial. Malu begitu. Kita sebagai bangsa ada masalah rasial dan ada tragedi rasial itu. Malu kita, karena kita nggak boleh gitu. Tapi bottom line-nya itu adalah keadilan. Apalagi kalau dibiarkan ketegangan-ketegangan yang ada dibiarkan. Nah, kecuali memang ada desain besar mau membuat kerusuhan supaya ada alasan untuk perpanjangan masa jabatan presiden lah atau penundaan pemilu. Kita nggak tahu, semua orang nyebar sekarang bahwa kerusuhan apa akan diciptakan untuk itu. Ini kan gila, mau main-main sama bangsa sebesar ini. Politisi-politisi bahlul itu yang punya pikiran seperti itu gitu. Banyak yang rumor ya mengatakan bahwa TKA yang datang itu sebenarnya tentara begitu ya. Kemudian saya penasaran begitu kan ya, karena ini kan hanya rumor-rumor saja. Saya ngobrol sama teman saya yang memang dari RRC, saya tanya, bener nggak sih yang datang itu tentara? Dia bilang, loh mostly wajib militer. Ya wajib militer, mostly mereka ya memang wajib militer ya memang dilatih jadi kayak tentara yang dan perusahaan-perusahaan di Cina itu hampir semuanya milik negara kan. Jadi ya semuanya wajib militer begitu. Jadi memang terlatih begitu. Iya, jadi gini ya. Ini analisisnya macam-macam. Kalau dia menggaji lebih besar berkali-kali lipat untuk bidang yang sama karena berasal dari negaranya, itu boleh jadi karena dia mau cari alasan mau ngasih makan rakyatnya dengan cara ada bisnis di Indonesia, ya udahlah, gua ngasih lu duit cukup. Itu yang bisa melakukan itu hanya negara. Katakan itu BUMN. Nah, karena mau ngasih makan rakyatnya kan. Tapi kalau pure bisnis, itu adalah pengusaha yang sangat bodoh. Ngerti nggak? Pengusaha yang sangat bodoh adalah mendatangkan keluarganya atau rakyatnya dari satu negaranya, kemudian menggaji berkali-kali lipat, memberikan fasilitas penginapan, membangun segalanya. Itu adalah bodoh. Kenapa? Karena kosnya tinggi. Nah, ngerti maksud saya? Iya, pastinya ada motif lain begitu. Pasti ada motif lain. Nah, motif bisnis. Bukan motif bisnis. Nah, yang boleh boros membuang-buang uang itu hanya negara. Demi suatu misi. Berapapun dikorbankan untuk suatu misi negara. Nah, saya sebetulnya di sini dari dulu udah ngomongin, omongan saya 7 tahun lalu udah ada kayak gitu. Ketika orang bisnis murni, misalnya gini, Mbak Sarita dari kampung orang Betawi lah, ada bisnis di Vietnam, ya misalnya. Begitu ada bisnis di sana, bahwa orang Indonesia 100 gajinya 10 juta, sementara orang Vietnam untuk pekerjaan yang sama cukup digaji 2 juta misalnya. Gitu. Kalau orang bisnis kan, ya gue pilih orang Vietnam aja udah bagus di situ. Masuk hitung-hitungannya. Nggak masuk hitung-hitungannya. Tapi kalau negara semua masuk. Karena apa? Mungkin ada misi. Nah di sini yang saya pertanyakan, jangan-jangan memang ada misi negara yang sedang dijalankan oleh RRC melalui tenaga kerja ini. Ya, ini sebenarnya
analisa yang wajar lah muncul Oh ya. enggak tuh logis. Ya logis lah, analisa yang logis lah ya, bukan yang cukup beralasan lah Atau kalau mau ngasih makan rakyatnya memang. Artinya memang ya udah, ini ada kesempatan cari makan, ngeruk kekayaan dari Indonesia, duitnya gede ini triliun-triliun ya, gue gaji dia lo lebih gede berkali-kali lipat. Itu juga bisa motif itu. jadi yang pasti bukan motif bisnis. Tapi kalau pengusaha nggak boleh, kalau swasta pasti nggak mau. Kalau negara iya. Ngerti maksudnya? Iya. Ngapain lo bisa gaji 10 juta, lo gaji 50 juta, ngapain? Jadi ya banyak yang beranggapan wah ini mengkhawatirkan begitu. Ini ada misi-misi lain yang jelas karena kalau misi pure bisnis tidak mungkin seperti itu cara kerjanya. Betul. Nah ini saya jadi ingat, saya pernah baca tweet siapa ya kemarin, ada nanti saya cari ya. Ada yang menulis seperti ini loh. Loh bukannya Belanda dulu juga judulnya investasi atau dagang melalui VOC di Indonesia. Kemudian minta izin ke raja-raja di Indonesia untuk mendirikan perusahaan benteng dan lainnya. Ujung-ujungnya menjajah begitu. Nah apa itu yang seperti dikhawatirkan ya, investasi ini kadang-kadang bermata dua begitu. Nah ini saya yang agak ngeliat ke depan ya. Kalau nggak salah di Cina sana, RRC sana sudah ada satu undang-undang bahwa seluruh warga negara keturunan, apalagi warga negaranya dia, itu adalah bagian daripada RRC Raya ini. Yang negara RRC boleh memberikan proteksi kepada mereka. Nah yang saya khawatir nanti ketika ini udah banyak sekali dan terjadi ketegangan, dengan alasan itu bisa saja RRC kemudian punya alasan untuk melindungi warganya. Seperti apa yang terjadi di Rusia terhadap Ukraina dan sebagainya. Iya kan? Itu kan alasannya karena dia ingin melindungi warganya dia dari sana. Nah kalau ini sampai terjadi, makin mumet ini. Makin mumet. Jadi udahlah. Ya. Kenapa sih kita punya otak? Kita punya otak karena untuk bisa berpikir ke depan. Itu gunanya otak itu. Makanya penguasa itu harus punya otak. Dia bisa lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kayak apa tuh. Itulah otak fungsinya. Saya ini udah tahu kejadian kayak gini tuh 7 tahun yang lalu. Karena saya punya otak. Kalau ini begini, maka kan begini. Begini, gitu loh. Ya, apalagi kayak seperti nikel atau hasil-hasil bumi lainnya, begitu ya. Yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hilirisasi itu yang digembar-gemborkan Presiden, itu buat saya, itu manipulatif. Menurut saya itu manipulatif. Itu kebijakan ya. Kenapa? 90-95% itu smelter milik orang asing, yaitu dari RRC. Rakyat kita ngegali tambang nikel, dijual dengan pasar ekspor langsung, itu harganya bisa 2-3 kali lipat. Ketimbang dia harus jual ke smelter yang milik asing itu. Dan harganya sepertiganya. Kira-kira begitu. Dipaksa nggak boleh ekspor. Artinya rakyat kita yang capek-capek gali ini, ya kan, bisa punya potensi lebih besar keuntungannya, tapi wajib dengan harga murah ke smelter. Smelter ini dikelola, dijual dengan harga yang berkali-kali lipat lagi. Smelter ini punya siapa? Bahkan dia tidak bayar pajak 25 tahun, tax holiday. Tenaga kerjanya semua yang asing. Waktu bangun pabriknya dari sana semua. Yang jadi retain value added. Jadi retain value added itu nilai tambah yang tertahan untuk bangsa ini apa? Kecuali sewa tanah, sama nyerap beberapa tenaga kerja murah itulah. Yang 3,6 juta tadi itu ya. Jadi memang kalau mau bicara kayak begitu, misalnya nih, 100% smelter itu punya aneka tambang misalnya gitu. Maka rakyat Indonesia wajib jual ke sana. Kenapa di aneka tambang? Ya karena dia perusahaan tambang. Oh nggak ada uangnya Pak, omong kosong nggak ada uangnya. Semua lembaga keuangan itu pasti rebutan kok. Kalau ada orang bisnis tambang, ya, pengembalian investasi mungkin cuma 2 tahun 3 tahun gitu. Semua rebutan. Tapi karena memang nggak mau. Jadi ya udah kasih. Kenapa nggak mau? Ya karena ada konflik of interest di situ. Ada yang diuntungkan. Itu melanggar UUD 45 ini, bisnis kayak begini nih sebenarnya gitu. Bumi, air, kekayaan alam itu harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk asing. Ini aneh kata, ini boleh lah. Jadi buat saya tuh hilirisasi bukan yang seperti itu yang saya bayangkan. Saya tahulah konsep hilirisasi, saya ngerti. Saya orang teknik kok.
Saya sekolah soal itu, soal industri, soal apa, saya ngerti kok. Bicara aja nggak usah ini deh. Substitusi impor aja barang-barang itu 95% itu yang ada di apa nih? Gadget ya, apa namanya itu? Marketplace, barang impor. Sementara pabrik-pabrik gue pada tutup tuh atau mengurangi tenaga kerja karena bersaing sama impor, Pak, katanya. Saya berapa juta anggota saya itu. Nah, makanan, minuman, tekstil apa semua. Ya, sudah waktunya lah ini menjadi perhatian ya, karena kan tadi waktu baru kejadian adalah beberapa anggota dewan yang bersuara ya. Nah, saya agak emosi nih. Ya bisa dimengerti. Saya ya. emosi kalau udah kayak gitu, emosi saya. Karena ya misalnya PT GNI ini saja soal keselamatan kerja saja begitu ya. Jangan lagi gaji, keselamatan kerja aja sampai harus demo dan mogok kerja. Itu mogok kerja itu karena ada peristiwa kebakaran itu kan ya sampai mogok kerja. Ini bisa dibayangkan nasib para pekerja di sana. Jadi ini bisa menjelaskan ya kalau ada yang bertanya-tanya berulang-ulang tanya, "Loh Papua itu kan kaya, banyak emasnya. Loh Kalimantan, di Morowali dan lain-lainnya itu kan daerah kaya. Tapi kenapa penduduknya nggak kaya?" Nah, ini jawabannya ya. Ini jawabannya, clear. Jadi uang itu bukan buat di situ, uang itu ya buat perusahaan itu, balik ke negaranya atau apa. Kalau punya bukan masyarakat setempat, not even bukan Indonesia. di mana? Ya bukan buat negara Indonesia, keuntungannya itu bukan hanya bukan rakyat dan juga bukan untuk negara Indonesia karena ke asing kan. Ada katakan menyerap tenaga kerja sedikit, sewa tanah ada, tapi mungkin dibandingkan yang rusaknya lingkungan, boleh jadi berkali-kali lebih rugi. Kan sawah panennya tadi setahun harganya panennya jadi jelek, laut juga begitu. Bahkan mereka akhirnya mengimpor beras gitu, mengimpor dari wilayah lain maksud saya. Karena kalau beli harganya bisa 2 kali lipat lebih tinggi. Gitu. Itu ada berita seperti itu, resmi loh itu berita itu. Jadi karena lingkungan yang tercemar dan sebagainya, apa dibandingkan dengan ini gitu loh. Nah sebelum kemarin baru kejadian itu kan banyak yang bersuara lah anggota dewan ya agar PT GNI ini izinnya dicabut saja begitu, diaudit dan lain sebagainya. Kira-kira ke depannya nih seperti apa nih Bang Jumhur? Karena sekarang udah mulai sepi lagi nih suaranya nggak? Suara apa? Ya yang bersuara soal Morowali ini. Ya, di medsos sih nggak sepi dong. Ya kalau maksudnya dari desakan dari anggota dewan begitu. Ya kalau dari jubir resmi pemerintah itu media mainstream sepi. Tapi kalau buktinya sekarang Anda ngundang saya. Kan berarti memang lagi belum sepi, orang lagi masih mencekam suasana kok sekarang. Bahkan ini bisa mulai menular ke tempat lain ketegangan ini. Ini kan harusnya apalagi kalau video-video dengan bawa tombak tajam dari besi itu ngeri juga saya ngelihatnya. Kita semua ngeri dan itu nggak boleh terjadi lah. Gitu. Jadi tolong ya memang ya artinya gini, ketegangan itu harus direduksi ya, nggak boleh sampai muncul. Tapi juga tunjukkan keadilan dari pemerintah terhadap kejadian-kejadian itu. Jangan blaming the victim itu bahaya loh. Ini kecenderungan ada blaming the victim. Jadi justru menyalahkan korban. Wah, ini ngeri nih. Kalau dibilang karena menyalahkan korban padahal kebijakan yang amburadul. Pelaksanaan kebijakan. Kalaupun terjadi bentrokan itu karena diskriminasi dan ketidakadilan di awalnya, tapi tidak dilihat akar permasalahannya. Itu blaming victim. Langsung, ini menyerang duluan, menyerang duluan begitu ya. Tanpa membahas soal kebijakan yang menyebabkan. Misalnya Mbak Sarita Sari Sahina terus misalnya. Ini dengan ada kekerasan psikologis, struktural ya, psikologis. Ketidakadilan tiap hari dia lihat itu. Tiba-tiba dia frustasi, stres. Nah kemudian stresnya ini marahin. Yang dimarahin ya yang gara-gara lo mukul sih gitu. Nggak bisa gitu dong. Kita nih bukan memimpin bukan mengurus warung. Kita nih lagi mengurus negara gitu loh. Ya, kok cara berpikir kayak ngurus bengkel, kayak ngurus apa sih gitu loh. Nggak belajar. Jadi pemerintah kita, bangsa ini, negara ini yang ada di istana maupun yang ada di DPR itu tidak melakukan science and knowledge based policy. Jadi kebijakan yang bukan berbasis pada sains dan ilmu pengetahuan, tapi whispering based policy and interest based policy. Itu saya lihat. Jadi policy yang berbasis bisik-bisik, bisik-bisik itu adalah interest. Yang akhirnya jadi kebijakan, yang akhirnya amburadul. Mohon maaf, ada yang baik iya. Tapi yang nggak baik
saya bisa tunjukkan semuanya. Bahkan kadang-kadang potong Kompas langsung aja jadi perpu saja. Jadi perpu lah, ada orang ini. Undang-undang Omnibus Law sudah ini langsung jadi perpu. Pernah nggak dengar presiden bicara, ini bendungan mana irigasinya? Nggak bisa jawab, ada berita itu kan. Ya. Mana saluran irigasinya dan sebagainya. Jadi, gimana gitu loh. Terus bangun mangkrak dan sebagainya. Oke. Infrastruktur yang mangkrak itu memang sudah kerap juga menjadi 68% rakyat kita tidak bisa memenuhi gizi harian. 68%. Saya hormat sama Kompas tuh. Dia berani memuat itu. Ya kan, stunting sekitar 25-30% stunting itu malnutrisi, kurang gizi. Otak emang kerut. Otak emang kerut menghadapi bonus demografi. Omong kosong. Yang ada bisa bencana demografi. Ketika orang tuh udah usianya kerja, tapi pelangap-pelongo dan nggak ada atau apa kadang dan kemudian nggak ada pekerjaan. Itu kalau karena dari sisi kemampuan gizi. juga dari segi Karena memang rusak sel-sel otaknya karena kurang gizi. Nah itu mau disebut bonus demografi yang benar. Bisa juga ada orang yang memang angkatan kerja tidak bego-bago banget, lapangan pekerjaan tidak ada. Itu juga namanya bencana demografi, bukan bonus demografi. Ya. Soal bencana demografi itu sebenarnya sudah terasa ya saat ini. Karena kalau tenaga kerja Indonesia ini aja ya, kita lihat aja nasibnya ya. Di luar negeri jadi masalah juga nasibnya ya, TKI di luar negeri. Di dalam negeri pun seperti ini permasalahannya, begitu ya. Di luar negeri. Waktu saya jadi kepala badan, itu saya kerja keras bagaimana menurunkan jumlah orang meninggal, TKI yang meninggal di luar negeri. Karena memang kita jutaan. Terakhir itu saya 220 atau 260 orang meninggal pada tahun saya terakhir menjabat. Setelah saya menjabat selesai, itu naiknya grafiknya luar biasa. Dan kemarin diakui resmi itu 1.400 orang dalam 2 tahun meninggal. Kalau kita pukul rata berarti setahun 700 orang meninggal. Saya tahu penyebabnya. Saya tahu. Karena nggak becus ketika proses migrasinya dari awal. Nah saya kan yang saya tekan itu supaya proses migrasinya prosedural benar, kerja keras, perangi perdagangan orang. Nah itu sehingga turun. Jadi gini loh, perlindungan di luar negeri itu bermulainya dari proses penempatan. Kalau penempatannya ngaco, tidak ada penegakan hukum dan sebagainya, ya udah di sana pasti akan terjadi. Itu udah kayak itulah matematik. Udah pasti. Dan saya berhasil tuh nurunin, karena orang dilatih harusnya 3 bulan. Ya udah dilatih cuma seminggu, pasti kan di sana jadi masalah. Lu nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Saya ketat, 3 bulan, sebulan. Saya kontrol pakai CCTV malah, supaya saya ngelihat orang tuh dilatih apa tidak. Memang orang protes, karena awal-awalnya ya si pengusaha protes, terlalu ketat ini. Ya memang ini orang yang gue kirim kok, bukan barang. Kalau barang lo reject dibalikin. Kalau orang bermasalah, kasihan. Dia bisa digebukin dan sebagainya. Dan tuh saya buktikan, ada datanya. Anda bisa lihat di media-media tuh. Saya nggak usah menyombongkan diri, saya nggak mau nyombongin diri, tapi saya kesal juga. Jadi itu yang dialami TKI di luar negeri, tapi di kampung sendiri pun ternyata mengalami diskriminasi juga ya dari segi gaji dan lain sebagainya tadi itu. Ngeri. Ya ini nasibnya yang sudah waktunya menjadi perhatian ya kali ini. Kalau selama ini jumlahnya semua ini kan semuanya seperti daerah abu-abu begitu ya, masalah TKA di Indonesia ini sudah waktunya semuanya diusut tuntas begitu ya. Sekarang saya mau ini lagi, saya pengen tanya ini ya. Closing. Saya ingin berdebat dengan siapapun dari penguasa yang menguasai masalah ini, head to head sama saya. Ya, tapi jangan debat kusir, ngirim buzzer-buzzer tolol itu. Benar-benar orang yang punya kemampuan setara dengan saya lah gitu. Ya, saya mau debat. Ayo. Soal apa ya? Regulasi maupun pelaksanaan regulasi. Berani nggak debat terbuka sama saya di sini? Karena menurut Bang Jumhur ini masalahnya ada di regulasinya dan pelaksanaan regulasi dua-dua itu. Dan pelaksanaan regulasi yang harusnya dari hulu sampai hilir bermasalah gitu, sehingga menimbulkan hal seperti ini. Ya masalah TKA ini memang Bang Jumhur bersuara keras begitu ya, emosi. Saya tahu persis filosofinya migrasi manusia soalnya. Saya 7 tahun di pemerintahan untuk ngurusin migrasi orang bekerja. Saya ngerti betul. Nah, ini saya baca di berbagai media ini lumayan viral ini ya Bang Jumhur. Keterlaluan pemerintah biarkan banyak TKA Cina masuk. Jumhur _2. Morowali Utara seperti negara dalam negara.
Maksudnya gimana nih Bang Jumhur, negara dalam negara di Morowali Utara? Ya, maksud saya gini, kawasan-kawasan industri yang sekarang berkembang itu dari RRD seperti negara dalam negara. Jadi orang mau masuk nggak bisa, bahkan anggota DPR apa semua mau masuk nggak bisa gitu loh. Terus Sidak gitu nggak bisa? Nggak bisa, dimintain laporan nggak ngasih. Ya kan, berarti aturan-aturannya bisa jadi aturan yang berbeda dengan yang ada di luar wilayah itu. Misalnya aturan ketenagakerjaan tidak boleh diskriminatif. K3-nya harus bagus, keselamatan kerjaan harus bagus. Itu kan aturan resmi. Tapi di situ seenaknya aja, misalnya. Artinya kan apa? Artinya kayak negara dalam negara. Bikin aturan sendiri. Nggak bisa mengintervensi negara gitu. Nah itu maksud saya di situ. Jadi kalau ada misalnya anggota dewan atau yang ingin sidak begitu memeriksa jumlah TKA gitu, dari itu disembunyiin dulu itu. Iya, jadi sembunyiin dulu, mereka ngumpet dulu apa. Kemudian itu satu. Yang kedua, kepala dinas resmi itu loh. Kepala Dinas Tenaga Kerja ya tujuannya memang mengawasi di wilayahnya tentang ketenagakerjaan. Itu tuh nggak pernah diwaro. Kan ada viral kepala dinas yang ngomong, saya udah bersurat, saya ini memang tertutup ini katanya. Kalau tertutup kan kayak negara. Tapi kalau dari Bupati Morowali Utaranya seperti langsung berpihak ya, langsung mengatakan. Udahlah, saya udah ngerti lah itu saya. Okay. Cek dari mana duitnya dia bisa jadi bupati. Coba aja nanti jangan-jangan ada hubungan, kita nggak tahu juga. Ya, ini patut inilah. Ya. Karena kalau kita lihat ya begitu banyak justru mendapat seperti jabat perlindungan begitu ya. Iya, aneh PKA gitu. Ini, aneh. Gitu. Saya ingat dulu ada bupati mana ya di Sulawesi Utara kalau nggak salah. Dia nggak ngasih IMB tuh, nggak ngasih izin pemilihan bangunan. Tiba-tiba bupati itu ditersangkakan atau apa gitu. Ngeri ini. Cek deh, sekitar 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Ada bupati mana nggak ngasih IMB terhadap perusahaan dari Cina itu, dan kemudian pemerintah pusat mentersangkakan karena melawan apa gitulah. Tapi cek dulu lah ya. Saya getir juga baca itu. Ini kok apa sih gitu loh. Ada utang apa sih kita sama RRC ini? Utang budi apa sih gitu loh. Duit nggak gitu-gitu banget kok duit. Sebelum mereka masuk juga pertumbuhan kita 6% tuh. 6% lebih, sekarang nyampe ke 5 aja susah. Di 5 mantang di situ. 4, sekian. Padahal jadi kan tingkat kesejahteraan 68% kurang gizi harian, stunting. Jadi apa sih? Kenapa kok sampai sebegitunya ke saudara tua ini seolah-olah gitu loh. Kakak tua istilahnya kan. Gitu loh. Angkat, orang tua angkat katanya. Ya, ini terima kasih ini Bang Jumhur sudah bergabung di Sarita, Sarinya Berita ya. Semoga ini kemudian terus menjadi perhatian ya, karena jangan sampai kita terlambat ya ketika kemudian tadi dikatakan orang seperti bom waktu meledak menjadi suatu masalah yang lebih serius. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi ya. Untuk itu harus kita selesaikan dari sekarang begitu, dituntaskan dari sekarang ya. Jangan sampai masalah TKA ini terjadi apa yang dikhawatirkan banyak orang. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rahma Sarita. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.